Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Berjumpa lagi bersama Bu Vera. Hari ini kita akan membahas tentang organ peredaran darah pada manusia. Kalian tentu masih ingat pada bab sebelumnya kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari-sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil dari proses pernapasan, serta darah juga berfungsi mengangkut zat-zat sisa untuk dikeluarkan dari tubuh. Aliran darah dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, untuk mengetahui seperti apa jalan kerjanya masing-masing organ peredaran darah, yuk simak video penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan dari pemiliknya. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu yang pertama adalah serambi kanan, kemudian serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Nah, katup jantung inilah berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung itu lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini karena tugas bilik jantung itu lebih berat, yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Saat berkontraksi atau saat jantung memompa darah, dan saat relaksasi atau saat jantung menerima darah pada jantung itu menyebabkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Berikutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran atau tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah ada 3 jenis, yaitu pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi disebut arteri dan pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya akan karbon dioksida keluar dari tubuh menuju ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil, halus, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Berikutnya adalah darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah. Darah mempunyai fungsi sebagai pembawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian. Ada pembuluh darah, kemudian ada plasma darah, ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah.
Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah itu cairan berwarna kekuningan pada darah dan terdiri dari sekitar 92%-nya adalah air, yang mana berfungsi untuk membawa zat-zat penting seperti protein dan hormon. Selanjutnya ada sel darah merah atau yang disebut eritrosit. Nah, sel darah merah ini mengandung pigmen atau pewarna darah yang disebut hemoglobin. Hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen dari paru-paru. Nah, dari hemoglobin inilah menyebabkan darah berwarna merah. Komponen darah yang selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Bentuknya tidak beraturan. Nah, sel darah putih ini berguna untuk membasmi kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya adalah keping darah atau trombosit. Trombosit ini memiliki ukuran yang sangat kecil dan mengandung zat yang bertugas untuk membekukan darah. Zat itu disebut fibrinogen. Jadi saat terjadi luka, fibrinogen itu akan membentuk benang-benang fibrin namanya. Nah, benang inilah yang nanti akan menutup luka dan mengumpulkan darah sehingga aliran darah akibat luka itu akan segera berhenti. Organ peredaran darah berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan penting dalam proses peredaran darah. Paru-paru berperan menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang telah kotor dipompa ke dalam paru-paru. Kemudian di dalam paru-paru, darah akan melepaskan karbon dioksida dan mengikat oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri dari ribuan tabung bercabang atau namanya alveolus. Nah, pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Jadi pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Sekian dari Bu Guru, semoga anak-anak bisa memahami materi ini dengan baik ya. Sampai jumpa.